Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Ini kami rakyat jelata, mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati, jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan, jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opini Saiful Zaman. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Bagaimana dukungan terhadap Anies Baswedan itu justru datang dari kelompok-kelompok yang diduga oleh para pembenci Anies adalah orang-orang yang akan dinegasikan oleh Anies, akan tidak diprioritaskan, akan disingkirkan. Sehingga stigma ekstrim kanan, stigma politik identitas ini terus dilekatkan kepada seorang Anies. Nah, faktanya kita lihat banyak tokoh politik dari Katolik rupanya sekarang berbondong-bondong dukung Anies Baswedan. Itu gimana nggak stres tuh orang-orang yang jualan politik identitas terus-menerus yang ditempelkan kepada Anies Baswedan. Karena faktanya berbalik gitu. Memang repot. Bicara post-truth itu repot kalau itu memang tidak terkendali situasinya. Nah, fakta hari ini menunjukkan ada deklarasi Laskar Aman. Laskar Angkatan Muda Anies Baswedan. Dan itu diketuai, nah ini adalah seorang tokoh Katolik. Namanya aja nama baptis ini. Ini menjadi heran juga saya. Ini siapa orang ini sebenarnya? Kita cari tahu ya. Kok bisa dia menunjukkan keberpihakannya kepada seorang Anies Rashid Baswedan? Kalau dia mendengarkan suara buzzer. Kalau dia mendengarkan suara-suara pembenci Anies. Tapi kalau dia mengedepankan fakta, dia mengedepankan data, ya wajar gitu. Kemudian dia akhirnya tahu, oh ternyata Anies tidak seperti itu. Oh ternyata Anies justru posisinya ada di tengah. Kalau di tengah itu ketika dia merangkul ke kanan dan ke kiri dapat itu. Dan begitu ya. Kita lihat kabar pertama nih ya dari Detik News. Laskar Aman deklarasi dukung Anies Baswedan di Hotel Sofyan Jakarta. Ini foto-fotonya. Ini kalau kita lihat ini lintas agama, lintas ras, lintas budaya ya. Ada ibu berkerudung, nah ini ketuanya ini. Dan tokoh-tokoh yang lain. Kita lihat beberapa kegiatan di hotel itu. Wah, luar biasa ini foto-fotonya. Ini dari banyak juga ini dari kalangan Indonesia Timur ya. Indonesia Timur kan juga distigmakan anti Anies. Padahal lihat, dukungan datang dari mereka. Artinya yang digaung-gaungkan selama ini itu hanya sekedar stigma gitu. Itu hanya sekedar post-truth gitu. Tuduhan yang diharapkan menjadi kebenaran ujungnya. Padahal tidak bisa gitu. Angkatan Muda Anies Baswedan. Mudah-mudahan saya bisa ketemu dengan orang-orang ini ya. Kita diskusi yang menarik ini. Ini Jakarta Minggu. Kita lihat. Sejumlah masyarakat menamakan diri sebagai Laskar Angkatan Muda Anies Baswedan. Mendeklarasikan dukungannya terhadap mantan gubernur DKI Jakarta. Yang menarik dari Laskar Aman, dia di awal pembentukannya, walaupun baru, tapi saya kira sudah matang karena sudah memiliki poin-poin deklarasi yang cukup to the point. Kita lihat. Ini Laskar Aman terdiri dari lintas generasi, lintas agama, suku, budaya, menilai track record dan prestasi Anies Baswedan sangat layak dan tepat memimpin bangsa ini. Itu yang disampaikan oleh Ketua Laskar Aman, Ervanus Tau. Nah, ini namanya nih. Ervanus Tau saat membacakan deklarasi di kawasan Tebet, apa nyebutnya ya? Tebet, Jakarta Selatan gitu ya.
Ervanus mengungkapkan relawan ini dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab mendukung dan memilih Anies. Ia kemudian membacakan 5 poin deklarasi. Pertama, mendukung secara penuh, siap memenangkan. Kedua, menyatukan semua kekuatan dan berkolaborasi dengan seluruh anak bangsa untuk berjalan bersama Anies Baswedan. Ketiga, mengawasi menolak berbagai macam praktik black campaigns guna menghindari konflik dan polarisasi. Tentu kita belajar sangat kuat dari Pilpres sebelumnya. Juga aman menilai narasi negatif seperti fitnah, ujaran kebencian, dan hoaks berpotensi merusak demokrasi. 4. Aman mendukung terwujud dan terlaksananya mempertahankan prinsip-prinsip politik akal sehat. Mengedepankan politik gagasan yang bermoral dan bermartabat serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 45. 5. Aman mendukung pemerintah penyelenggara pemilu melaksanakan pemilu 2024. Nah, saya kira dari sisi ini kita melihat aman menjadi sebuah representasi dari sila ketiga kita, persatuan Indonesia. Nah, di situ bergabung tokoh lintas agama, lintas budaya, lintas etnis dan sebagainya. Dan ini kembali membuktikan bahwa Anies ada di tengah. Anies disukai oleh berbagai elemen bangsa, berbagai elemen anak bangsa, berbagai kepentingan sekaligus gitu. Karena kita lihat di Jakarta sebagai miniatur Indonesia, Anies sudah berhasil membuktikan bahwa dia bisa mengakomodir kok berbagai kepentingan, nggak usah khawatir gitu. Nah, jadi tuduhan-tuduhan itu hanya tuduhan-tuduhan yang tanpa dasar gitu ya, politik identitas, didukung oleh kaum radikal dan seterusnya. Bahkan selain tokoh Katolik juga ada tokoh dari Bali, misalkan dari Pak Wayan yang datang ke acara itu dan menyampaikan gitu. Oke. Saya kira clear ya, mudah sekali melawan narasi-narasi yang disampaikan, dituduhkan kepada Anies Baswedan. Lihat saja faktanya, lihat saja buktinya, lihat saja rekam jejaknya gitu. Clear, semudah itu saja. Jadi buat sahabat semua yang terus mendukung Anies Rashid Baswedan, saya kira kita harus tetap optimis, ya, tentu dengan tetap menjaga kerendahan hati kita, tidak juga lantas merasa di atas angin, karena diluk-lukan Anies Baswedan di banyak kehadirannya, tapi juga kita harus terus mengedepankan narasi-narasi yang mengcounter isu-isu black campaign terhadap Anies Baswedan, seperti sasaran yang dituduhkan hari-hari ini. Anies Baswedan, bapak politik identitas, terbantahkan. Karena dukungan justru datang dari pihak-pihak yang selama ini kita sebut sebagai minoritas di negeri ini. Saya kira clear ya. Mudah-mudahan kita bisa sambung diskusi kita nanti malam atau mungkin besok pagi ya. Sambil kita cek kabar-kabar terbaru kita hari ini. Luar biasa, kabarnya banyak sekali hari ini ya. Baik, terima kasih sudah membersamai saya di sore hari ini. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.